Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, walaupun siang tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro 1 ya, di kelas RA 1. Ini biodata yang saya. Nama saya Amrizal ya. Dengan NIDN 1031088401. Unit kerja saya sebagai dosen tetap Prodi Ekonomi Pembangunan. Tempat tanggal lahir Tanjung Pauh Mudik, tanggal 31 Agustus 84 ya. Pendidikan terakhir Magister Ilmu Ekonomi. Alamat Jalan Buton nomor 69, atau kalau kita di Jambi jarang disebut nama jalan ya, nama daerah, yaitu Simpang Kawat. Saya tinggal di Simpang Kawat. Ini nomor HP saya, dan ini email saya ya. Nanti kalau ada mahasiswa yang berhalangan hadir, silakan konfirmasi ke nomor telepon ini ya, lewat WA. Itu tentang biodata diri saya. Ada yang mau ditanyakan tentang biodata saya? Enggak ya. Pada pembelajaran kali ini ya, kita ada beberapa bahan kajian atau materi yang ingin kita sampaikan dari awal semester sampai akhir ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Yang pertama, diharap kepada mahasiswa itu mampu memahami konsep teori ekonomi mikro ya. Konsep dasarnya kita harus mampu memahaminya. Kemudian mampu memahami dan menganalisis teori-teori permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan, apa itu penawaran nantinya ya. Kemudian mampu memahami tentang elastisitas permintaan, penawaran, dan koefisien. Bagaimana elastisitas permintaan dan penawaran itu sendiri nanti ya. Nanti kita akan bahas. Mampu menganalisis teori perilaku konsumen juga. Bagaimana perilaku konsumen itu. Kemudian mampu memahami teori produksi dan biaya produksi. Bagaimana biaya produksi, teori produksi itu sendiri, dan mampu memahami pasar monopoli dan oligopoli. Ya, itulah materi yang akan kita pelajari di Ekonomi Mikro 1 ini, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Oke. Kemudian sebelum perkuliahan, nah ini adalah rencana perkuliahan kita, di mana pertemuan 1-2 itu perkenalan seperti yang saya sampaikan sekarang, dan materi. Nanti kita lanjut ke materi. Kemudian pertemuan ke-3-4 materi, 5-6 materi, pertemuan 7-8 juga materi. Nanti pertemuan ke-9 kita akan melakukan UTS, ujian tengah semester ya. Setelah UTS kita akan melakukan suatu diskusi kelompok, pembahasan terhadap materi ya. Itu pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 ya. Baru pertemuan terakhirnya ke-16 kita akan ada UAS ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa paham ya. Oke. Nah, di sini saya ingin menyampaikan dalam penilaiannya, yaitu ada komponen penilaian, nanti ada sikap, tugas, kuis, UTS, UAS, dan umum. Nah, masing-masing ini memiliki bobot ya. Sikap 15%, tugas 5%, kuis 10%, UTS 25%, UAS 35%, umum 10%. Ya. Nah, ini kriteria penilaiannya. Kalau mahasiswa ingin memperoleh nilai A, maka perolehlah nilai bobotnya itu 80 sampai 100, minimal 80 ya. Itu akan mendapat nilai A. B plus 75 sampai 79, B 70 sampai 74, C plus 65 sampai 69, C 60 sampai 64, dan seterusnya sampai E ya. Saya harap di kelas ini semuanya memperoleh nilai yang bagus ya. Ini komponen dan rank penilaian ya. Oke. Nah,
Sampai di situ ada yang mau ditanyakan tentang aturan perkuliahan kita? Enggak. Oke, kalau tidak kita lanjut ke, oh ya, saya lupa menyampaikan tadi aturan perkuliahan kita, ya, aturan perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan ini. Yang pertama adalah kita harus datang tepat waktu, ya, tepat waktu. Kita masuknya ditoleransikan sebesar 15 menit, ya, 15 menit dari jam jadwal kita. Kalau lewat 15 menit berarti dianggap tidak hadir, ya. Hadir. Sepakat ya? Kemudian selama perkuliahan dilarang menggunakan HP, ya. Dilarang menggunakan sejenisnya, HP juga sejenisnya. Pokoknya selama perkuliahan harus mengikuti aturan-aturan, ya. Kemudian pakaian juga, pakaian tidak boleh memakai kaos oblong, ya, celana yang disobek, harus pakai sepatu, ya. Kemudian persentase kehadiran itu 70%, ya, 70%. Jadi dari 16 kali pertemuan mahasiswa diwajibkan hadir sekitar 13 atau 12 kali, ya, 12 kali pertemuan diwajibkan hadir. Itu aturan perkuliahan. Sepakat ya? Ada yang mau ditanyakan tentang aturan perkuliahan kita? Enggak ya? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke pengertian ilmu ekonomi, ya. Sebelum kita ekonomi mikro 1, tentu mahasiswa prodi ekonomi pembangunan sudah tahu itu apa ilmu ekonomi, ya. Sedikit mengulang apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu apa? Ada yang tahu? Kita kan orang ekonomi. Ya, silakan Cindy. Ilmu ekonomi itu adalah mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien. Oke, bagus. Beri aplaus untuk Cindy. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari Cindy? Ya, silakan. Saya Muhammad Isna, ingin ya, memberikan gambaran terkait ilmu ekonomi. Ya. Pendapat saya adalah ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan inti masalah dari ilmu ekonomi ini adalah ketidakseimbangan, Pak. Ketidakseimbangan dari suatu kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat kebutuhan yang punya jumlah yang terbatas. Ya, beri aplaus untuk Ade. Nah, jadi sudah dijawab ada beberapa teman tadi tentang ilmu ekonomi, ya. Ilmu ekonomi itu apa? Coba kita lihat. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengelola, ya, sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas. Jadi kebutuhan kita sebagai manusia itu sifatnya tidak terbatas. Setelah terpenuhi ini, pengen ini lagi, ya. Nah, jadi kebutuhan kita itu tidak terbatas. Sementara sumber daya alam yang ada, yang tersedia, itu sifatnya terbatas. Bagaimana kita menggunakan sumber daya alam yang terbatas tadi untuk memenuhi kebutuhan kita, ya, dan kebutuhan yang lain. Oke, itu ilmu ekonomi. Kemudian kalau secara lengkapnya, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu masyarakat yang membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, ya. Ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan dengan menggunakan sumber daya alam yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang, di masa datang, kepada berbagai individu atau golongan masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Ya, itu ilmu ekonomi. Nah, tentu dengan kebutuhan yang manusia yang tidak terbatas, sumber daya alam yang terbatas, kemungkinan akan terjadi suatu kelangkaan, masalah, ya.
kebutuhan kita banyak, sementara sumber daya alamnya terbatas. Kebutuhan banyak, sumber daya alam terbatas, tentu terjadi suatu masalah. Masalahnya apa? Apa yang timbul di situ? Nah, jadi muncul yang namanya kekurangan atau kelangkaan, ya, kelangkaan. Nah, mengapa individu, perusahaan, dan masyarakat perlu memikirkan cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi? Atau pertanyaan yang sama, mengapa masyarakat harus membuat pilihan? Karena langka, kita harus buat pilihan, memiliki cara, harus ada pilihan, ya. Nah, ahli ekonomi menjawab pertanyaan seperti itu dengan menerangkan tentang security, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan tadi, ya, kelangkaan atau kekurangan. Nah, coba kita lihat di masalah kelangkaan. Kelangkaan itu atau kekurangan itu berlaku akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor yang tersedia dalam masyarakat. Kebutuhan kita banyak, faktor-faktor penyedia kebutuhan sedikit, tentu terjadi suatu kelangkaan. Ya kan? Kebutuhan masyarakat. Apa itu kebutuhan masyarakat? Ya, dimaksud kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Kemudian ada yang namanya jenis barang, ya. Jenis barang, ada yang namanya barang ekonomi. Apa itu barang ekonomi? Apa? Ada yang bisa barang ekonomi. Kita orang ekonomi, oh barang ekonomi. Ini barang ekonomi apa enggak? Nah, yang dibilang barang ekonomi itu kenapa? Kenapa dia disebut, misalnya air mineral ini, kenapa dia disebut barang ekonomi? Memerlukan usaha untuk memperolehnya. Coba kita lihat, barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya, ya. Jadi seperti beras, ya, makanan lain dan barang-barang produksi industri. Kita keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan, kemudian kita memenuhi itu harus memiliki usaha untuk mendapatkannya. Nah, itu barang ekonomi, ya. Kemudian barang ekonomi itu ada yang namanya barang konsumsi, ya. Barang konsumsi seperti makanan, pakaian yang kalian pakai, ya. Barang modal, ada juga barang modal itu ada mesin, peralatan bengkel, bangunan kantor, perkantoran, yaitu barang modal untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian ada yang namanya barang cuma-cuma. Apa itu barang cuma-cuma? Kalau itu barang ekonomi, barang cuma-cuma, ya, cuma-cuma itu kita dapat, ya. Nah, barang cuma-cuma adalah barang yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan produksi, seperti udara, ya, sinar matahari dan air hujan. Itu barang cuma-cuma. Kita tidak perlu usaha untuk mendapatkannya, ya. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kita air hujan, ya, dikasih udara. Coba kalau nggak dikasih udara, beli oksigen kita berapa kita bayar? Jadi kita harus bersyukur. Kita punya keinginan belum dipenuhi, tapi masih dikasih barang cuma-cuma, ya kan? Oke, coba kita lanjut lagi. Nah, ada faktor-faktor produksi. Apa saja faktor-faktor produksi itu? Yaitu benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan memproduksi barang dan jasa, ya. Nah, apa contohnya? Tanah dan sumber alam, ya. Faktor ini disediakan alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang yang dihasilkan oleh alam, hasil hutan dan lain sebagainya, ya.
Kemudian ada tenaga kerja. Kita tahu tadi faktor produksi pertama sumber daya alam, ya. Faktor produksi kedua tenaga kerja. Tenaga kerja itu siapa yang dikategorikan sebagai tenaga kerja? Tenaga kerja adalah keahlian dan keterampilan yang mereka miliki, yang memiliki keterampilan dan keahlian. Ada yang namanya tenaga kerja kasar. Tenaga kerja kasar yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendah pendidikannya, yang tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan, ya. Mereka yang tidak sekolah, tenaga kerja kasar. Kemudian tenaga kerja terampil, ya, adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian, ya, dari pelatihan atau pengalaman kerja seperti tukang kayu, ahli reparasi TV, dan lain sebagainya. Ada tenaga kerja terdidik. Apa itu tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi. Ya, seperti kita nanti tamat dari sarjana ekonomi, kita harus tahu ekonomi, harus ahli dalam bidang ekonomi. Ya. Kita sudah tahu tadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Ya. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita ini yang tidak terbatas? Sumber daya alam kita terbatas. Itu yang namanya kelangkaan tadi. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, faktor produksi itu adalah modal. Modal, ya. Apa itu modal? Faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang. Jadi modal itu merupakan alat untuk memproduksi, ya. Contoh, sistem pengairan untuk irigasi sawah, jalan raya, bangunan pabrik, pertokoan, mesin-mesin, dan peralatan pabrik lainnya, ya. Itu merupakan contoh dari barang modal. Modal. Keempat, keahlian, ya, keahlian kewirausahaan. Jadi faktor produksi yang keempat, keahlian. Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha, ya, dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi. Nanti kita juga belajar ya, sudah belajar kewirausahaan? Belum. Nah, nanti juga diharapkan ke mahasiswa ekonomi bagaimana memenuhi kebutuhan dengan cara berwirausaha, memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Oke, itu faktor-faktor dalam apa? Faktor-faktor produksi. Nah, kita masuk ke mata kuliah kita, yaitu ilmu ekonomi mikro. Tadi saya mengulang sedikit tentang ekonomi. Ini kita belajar tentang ekonomi mikro, ya. Di semester ini ekonomi mikro 1. Nah, secara bahasa kalau kita lihat mikro, apa itu mikro? Kecil, ya, kecil. Ya. Nah, kalau ekonomi mikro, ada yang tahu apa itu ekonomi mikro? Silakan. Siapa namanya? Inang. Ekonomi itu adalah menitikberatkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Oke, beri aplaus untuk Vina. Nah, tadi kita tahu bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu apa? Ilmu ekonomi tadi, ilmu yang mempelajari ekonomi yang terbatas, ya, dengan sumber daya alam yang terbatas, itu secara keseluruhan. Nah, kalau kita ke ekonomi mikro kalau dilihat segi bahasanya kecil, ya, ekonomi mikro adalah ilmu yang menitik beratkan pada perilaku individu, rumah tangga,
perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Jadi ekonomi mikro itu itu cuma menitik beratkan ada pada 3, ya, rumah tangga atau individu, kita semua rumah tangga atau individu, kemudian perusahaan, ada perusahaan, kemudian ada pasarnya, ya, ada pasarnya, itu mikro, ruang lingkupnya kecil masih, ya. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan makro, apa itu makro? Kalau dilihat dari bahasanya besar, ya, bahasa. Apa itu ekonomi makro? Menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan, agregat, ya. Di situ ada pengangguran, di situ ada inflasi, di situ ada pertumbuhan ekonomi, ada perdagangan internasional, dan lain-lain, ya. Nah, kalau saya ilustrasikan mikro dan makro itu, kalau ibarat sebuah hutan, ya, pohon, akar, daun, ya, kemudian buah, itu merupakan mikro. Pohon itu mikro, ya, itu mikro pohon itu. Kalau secara keseluruhannya hutan itu ada pohon 1, pohon 2, pohon 3, dan ekosistem yang berlangsung di dalamnya itu antar pohon, itu namanya makro. Ya, jadi mikro itu hanya mempelajari tentang rumah tangga, individu kita semua ini, kemudian ada perusahaan, ada pasar. Individu bisa memberikan jasa, individu membutuh suatu kebutuhan, perusahaan bisa menyediakan kebutuhan masyarakat, dan dia perlu jasa individu. Nah, itu akan terjadi di pasar, ya, ada individu, ada pasar, ada perusahaan. Nah, itu ya yang perlu dipahami, ya, harus dipahami mikro itu. Kita masuk ke teori ekonomi mikro. Nah, teori ekonomi mikro didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan perekonomian. Ya, kita tahu, ya, tadi dianalisis dalam teori mikroekonomi adalah bagaimana cara menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan, ya. Bagaimana kita menggunakan faktor-faktor produksi itu secara efisien untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dari teori di atas, permasalahan, maka akan muncul permasalahan, ya. Kita membutuhkan cara agar faktor-faktor produksi itu tersedia. Permasalahannya apa? Permasalahannya tentu timbul pertanyaan bahwa apa jenis barang yang perlu kita produksi, yang perlu kita sediakan untuk kebutuhan. Apa barang yang kita perlukan? Ya. Misalnya di masyarakat yang ada di sekitar kita ini kebutuhannya apa? Misalnya banyak tempat kos, kebutuhan anak kos apa? Ya kan? Tentu yang pertama adalah makanan atau minuman anak-anak remaja. Nah, bagaimana kita sudah tahu jenis barang yang akan kita produksi ini? Tentu timbul pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Itu bagaimana barang dan jasa yang akan dihasilkan? Bagaimana jasa yang akan kita hasilkan? Atau banyak yang kerja kantoran, dia malas nyuci, dia cuma butuh nyuci bajunya. Apa yang kita lihat? Laundry, misalnya. Bagaimana kita menyediakan barang atau jasa? Itu jasa. Bagaimana kita menyediakan jasa itu? Ya.
Setelah kita tahu bagaimana caranya, kemudian kita harus tahu lagi untuk siapa barang itu kita hasilkan, untuk siapa tujuan kita. Ya. Nah, nanti kita akan belajar teori harga, kita sudah tahu tujuannya siapa, target pasar kita siapa. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana permintaan terhadap suatu barang, bagaimana penawaran terhadap suatu barang, bagaimana elastisitasnya, pertemuan antara permintaan dan penawaran itu akan bagaimana, nanti kita akan pelajari untuk di pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, di sini menggambarkan bagaimana yang saya maksud tadi dari ilmu ekonomi mikro. Nah, di sini ada aliran pendapatan dan pengeluaran yang wujud sebagai akibat skema ekonomi, kegiatan ekonomi. Nah, kalau kita berbicara secara ekonomi mikro, ya, ekonomi mikro ini merupakan skema, ya, dalam siklus kegiatan ekonomi mikro. Kita tahu bahwa ada individu atau rumah tangga, individu rumah tangga, kemudian ada perusahaan tadi, ya, kemudian ada pasar. Nah, bagaimana interaksi yang terjadi di antara tiga ini? Bagaimana perusahaan menyediakan barang dan jasa? Tentu perusahaan dan untuk menghasilkan barang dan jasa ini mereka membutuhkan yang namanya faktor produksi. Faktor produksi itu apa? Seperti tenaga kerja, ya. Nah, di sini kita yang menyediakan jasa tadi untuk perusahaan, rumah tangga, individu menawarkan jasa, mempunyai kemampuan, keahlian, maka akan digodok di pasar faktor, siapa yang layak masuk ke perusahaan ini. Nah, itu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tentu dengan jasa kita, perusahaan menghasilkan suatu barang dan jasa, baik barang atau jasa. Kemudian sebagai imbalannya, jasa yang kita tawarkan ke perusahaan di pasar faktor, maka perusahaan akan memberi suatu imbalan berupa gaji, upah, sewa, ya, itu pendekatan faktor. Kita nawarkan jasa ke perusahaan, diterima oleh perusahaan, perusahaan mengimbalankan kita dengan gaji, upah, ya. Kemudian tentu barang yang dihasilkan oleh perusahaan itu berupa barang dan jasa yang kita tawarkan di pasar barang. Yang membelinya siapa? Kita juga, rumah tangga, individu membeli barang dan jasa dalam pengeluaran konsumsi. Nah, dari mana kita dapat untuk membeli itu? Ya dari jasa yang kita tawarkan tadi ke perusahaan, kita mendapat upah dan gaji. Nah, kita perlu kebutuhan, ya, untuk memenuhi kebutuhan, ya, di pasar barang untuk kebutuhan kita. Nah, apa yang diperoleh oleh perusahaan? Hasil penjualan itu mereka terima. Jadi mutar duit itu di sini aja yang mutarnya. Kita kerja di perusahaan, perusahaan ngasih duit kita, kita beli punya perusahaan, mereka dapat duit lagi, jadi mutar. Itulah siklus ekonomi mikro. Bagaimana? Nah, tentu yang terjadi di sini ada yang namanya permintaan, biaya produksi, penawaran, ya, nantinya yang akan kita pelajari. Ya, ada yang mau ditanyakan? Paham nggak? Saya harap paham, ya. Kalau paham, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pertemuan yang pertama, perkuliahan yang pertama. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya mahasiswa tetap semangat, ya, tetap semangat dan memperoleh nilai yang bagus. Mungkin sampai di sini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.